kita tabayun ke pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah apa arahannya, ya. Densu ini udah kayak adik saya, Farhad juga udah kayak adik saya. Pak Menteri bilang ada satu organisasi yang mengumpulkan dana yang luar biasa. Habis subuh itu banyak orang 5.000, tapi dia yang penyumbangnya banyak, jadi luar biasa. Jadi dalam hal ini saya melihatnya, maaf, semua pihak itu saya anggap anak-anak saya. Semua nggak ada yang salah, semua benar. Cuman yang ada adalah salah paham. Itu aja. Kalau ditanya saya, nah oleh sebab itu sudah benar. Kita tabayun ke pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah apa arahannya, ya. Densu ini udah kayak adik saya, Farhad juga udah kayak adik saya, Agus Salim juga saya anggap kayak adik saya. Jadi semua nggak ada masalah. Saya pikir bisa diselesaikan. Saya punya rasa optimis. Yang penting naywatulnya dulu. Kalau naywatulnya baik, naywatulnya ikhlas, kun faya pun selesai. Jangan bikin gaduh. Kita mau membangun negeri. Ini kita dukung program Pak Prabowo. Cepat-cepat selesaikan ini. Oke, Pak. Bagus. Ada pertanyaan untuk Pak Yusuf? Kalau nggak, Pak Yusuf mesti ngurus jalan tol ya. Cukup ya? Cukup ya? Aku duluan. Ya, beres damai itu indah. Ya, Pak Bati, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Jangan maju dong. Ya, gimana? Koko, gimana tadi sudah bertemu dan komunikasi dan diskus sendiri dengan kementerian, seperti apa rasanya? Ya, jadi poinnya terima kasih banyak untuk Kemensos, untuk Pak Taufik, Dirjen, untuk Bu Mira sebagai Sekjen, dan juga Pak Menteri serta Wamen yang mau menyediakan waktu, karena ini kan masalah sebenarnya bukan masalah besar ya, tapi akhirnya jadi bisa besar dan bisa mengakibatkan fitnah kemana-mana, suku lah, ke inilah, ke pengacara lah, kemana-mana. Saya pikir ini udah gak kondusif, jadi saya izin merapat karena saya punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan kita semua dalam usaha kebaikan bersama. Dan itu disambut dengan sangat baik oleh Gus Menteri, di mana mereka juga sangat melihat bahwa ini bisa ke arah yang buruk. Oleh karena itu Gus Menteri memfasilitasi upaya itu, dan kemungkinan besar dari pihak Kemensos mereka akan melakukan mediasi, memanggil beberapa pihak termasuk Agus untuk mengarahkan Agus supaya mau diarahkan lah, intinya begitu. Karena ini untuk kebaikan Agus. Karena begini, tadi sudah ada wacana apabila uang ini tergugat oleh para donatur dan gugatan itu jalan, ada kemungkinan yang saya sampaikan kepada Gus Menteri, salah satu dari mereka bisa ada yang terpidana. Pihak Agus dikata. Ada kemungkinan. Dan itu adalah hal yang saya tidak inginkan. Makanya saya dari kemarin berusaha banget. Karena saya udah tahu arahnya bisa ke arah yang seburuk itu. Karena gini loh, mereka tuh udah tertimpa musibah. Kita bantu. Saya, Novi, semua orang bantu. Tapi terutama jasa paling besar itu donatur. Ada 8.000 donatur yang mereka itu menyisikan uang mereka dari kerja keras mereka, dari keringat darah mereka. Bahkan mungkin keluarga mereka sendiri minta tolong pun belum tentu dia bantu. Tapi dia kasih karena tergugah oleh podcast saya. Dia berikan ke nomor rekening itu. Yang dia baca di link deskripsi, akadnya pengobatan. Tapi kemudian ada terjadi kesalahpahaman, penyalahgunaan, oke lah, semua orang bisa khilaf. Dan itu sudah diselesaikan dengan baik. Tapi setelah itu, janganlah diperpanjang. Semua orang punya cara masing-masing, oke, saya hargai. Tapi bagaimana kita mau menyelesaikan sesuatu yang baik kalau kita sendiri tidak datang merendahkan diri? Kan susah. Nah itu pesan saya. Jadi semoga segera bisa kelar. Saya cuma bisa bantu sampai di titik ini juga. Karena saya juga bantu. Kasihan juga Novi, kasihan Agus, kasihan orang-orang yang sudah keluar dari pusaran masalah ini yang berakhir namanya jelek. Kok terkait klausul gimana kok? Apa? Terkait klausul draft yang kemarin ya, itu katanya kan memang sudah SOP ya kok ya, dari Koko sendiri menilai seperti apa? Oh, saya mendapat info ada klausul seperti itu. Jadi saya bertanya kepada netizen, apakah klausul seperti ini buat mereka masuk akal? Soalnya saya nanya teman saya yang advokat, enggak
nggak terlalu menguntungkan gitu loh. Maksudnya gimana sih? Ya nilai sendiri gitu loh. Jadi ya saya pikir itu mungkin pasti ada miskomunikasi. Jadi nanti bisa tanya Novi karena itu mungkin ada miskomunikasi di situ terus. Oke Bang, kemarin kan perdamaian bisa diundang dari klub ya. Dan bahkan Novi juga melakukan rollout dari perdamaian itu. Ya. Pandangan seperti apa sih Bang? Oh, kalau saya sebagai penonton sih saya melihat tidak ada kesepakatan aja di situ yang membuat akhirnya jadi chaos dan akhirnya beberapa pihak jadi dirugikan ya. Dan saya juga pikir mungkin ada faktor telepon saya masuk gitu. Bang Farhad itu agak kurang suka sama suara saya, dia jangan begitu. Aku baik loh, aku samperin rumahmu baik-baik, ya kan? Aku ajak kau ngobrol baik-baik. Janganlah benci-benci, ya, Bang Farhad ya, gitu. Jadi itu aku anggap juga ada salah aku lah. Mungkin aku harusnya nggak usah nelfon kan. Tapi kalau aku nggak nelfon ya kasihan juga Novi ya. Aduh, mesti cari donasi lagi ya kan. Kasihan dia yang nyari donasi juga saya gitu kan. Ya mungkin gimana ya, ya udahlah begitu aja. Tapi kok sebenarnya kemarin diundang nggak sih kok? Karena kan dari pihak Tenovi kan memang mengajak Bapak untuk Novi sih mengundang. Ya. Tapi nggak tahu dari pihak penyelenggaranya dari pihak Agus. Oh, berarti memang Koko tidak dapat undangan. Saya sih setahunya saya katanya Novi saya mesti datang. Saya bilang di Makassar. Terus aku gimana Bang? Ya belajar lah menghadapi orang-orang itu. Aku takut Bang, nggak usah takut. Kita dampingin. Melihat kemarin ekspresi Tenovi yang merasa terlihat terintimidasi seolah-olah gimana nih Koden semua melihat? Kasihan. Ya saya ngerti lah semua punya poin sendiri. Ya. Tapi cewek Dengan cowok, banyaknya laki-laki ya. terserahlah dia menunjuk siapa. Jangan nggak bagus. Nah, yang oke Bang, terkait dengan hal itu Bang. Ya tadi jawabannya nggak bagus, nggak enak, nggak elok gitu. Jangan banyak wartawan. Jangan gini. Kalau begini boleh kasih uang gitu. Jangan. Ya terserahlah dia mau marahnya ke siapa, tapi jangan. Makanya saya juga nggak enak sama Novi karena telepon saya masuk di waktu yang mungkin kurang tepat gitu. Sehingga men-trigger amarah dari salah satu pihak. Masih terjadi sesuatu perbedaan pandangan nih antara klien sama lawyer. Dan saya pikir mereka harus selesaikan. Karena aku pikir tidak baik sehingga nanti mereka jadinya udah bareng dari awal. Kemudian mereka terpecah gara-gara hasutan, kemudian hujatan kan Om Brian itu kena hujat juga kan, kasihan juga itu kan, nggak perlu kesana harus semua arahnya, cuman ya mereka berdua yang harus selesaikan. Oke, Alvin seperti apa sih kan lebih ramai di media sosial? Agus ini histeris saat Novi melakukan itu. Iya kasihan. Itu gimana? Saya kasihan lihatnya, saya bisa melihat depresinya udah tinggi banget, kejiwaannya juga mungkin udah mengalami masalah. Tapi ya mau gimana Gus? Mau gimana? Mau cepet? Apa lama? Mau masih ada buat berobat? Apa hilang? Ya mau gimana Gus? Gitu loh, maksudnya kita nih mau bantu semua kok. Cuman kan kubu sana maunya begini, kubu sini maunya begini. Saya kan cuma orang tengah ya, makanya saya fasilitasin aja. Ya kembali ke Agus. Ya tapi kalau Agus nggak mau ya sudah, orang juga nggak bisa paksa toh. Kan soal draft 7 turunan ya, bisa dibilang latihan media sosial kata Bang Brian itu udah disetujui dari pihak lo. Draft 7 turunan? Enggak, itu Ada pasal. gua nggak tahu itu draft 7 turunan atau enggak, itu gua posting, itu gua nanya. Sebenarnya ini arahnya ke 7 turunan apa gimana, kan ada tanda tanya gitu loh. Kalau memang ternyata bukan 7 turunan ya bukan, berarti saya juga kurang tahu hukum, kan saya orang bego. Nggak pinter gimana. Tapi kan draft itu mungkin Bang kita belum tahu isinya, katanya sudah disetujui. Nah itu tanya sama Oh, terakhir ditantang sama Alvin Lim. Gimana kalau yang Alvin Lim, tantang apa? yang 3 miliar itu kan yang Apa sih isinya? Ini ya? karena kalau tidak salah menyiram air keras ke Mata sendiri. mata sendiri. Oh, jangan loh. Itu Tidak pidana loh. mau gak gitu Bang? Maksudnya kalau nyiram Nanti ke muka, Masakan apa yang Agus rasakan Oh, dikasih 3 miliar. loh kasih aja langsung ke Agus. Loh kok nantang, ngapa, kan niatnya mau membantu Agus kan? Kasih ke Agus uang 3M-nya. Udah nggak usah ada siram-siram lagi, nggak bagus loh.
Itu pidana loh. Siram air keras ke muka menyuruh orang itu nggak boleh loh, jangan loh. Ya, tolonglah, jangan ribut-ribut lah ya. Saya tahu ada kekecewaan, ada sakit hati, ada ini, ada yang nyari ini, nyari itu. Janganlah ya. Yuk, tolong tunjukin sama-sama kita ini bangsa yang punya adab. Ya. Soal Pak Barat membantah badan draft itu gimana Bang? Draft. Rap itu rap. Serius banget punya wartawan. Yang membantah itu gimana? Katanya kan itu dari pihak Tidak ada dari pihak satu dia. paut Saya dari nggak tahu itu, saya kan nggak disalib. Saya cuman ini apa, kalau TV itu kan penelpon masuk doang. Halo, paspornya, gitu dan tanya nanti. Oke. Bang, tadi sempat ini Bang, sempat bahas ada arah ke pidana dari Pak Kemensos kan, itu terkait apa, penyelewengan atau apa? Apa donatur yang akan mengajukan Kalau pidananya itu kemungkinan penyelewengan lah, arahnya lebih ke sana sih. Tapi Pak Gus Menteri nggak mau, kasihan. Kalau bisa jangan, makanya beliau mau turun tangan untuk ngasih waktu kayak gini. Banyak kerjanya loh, Pak Menteri itu lebih sibuk. Bukan cuma ngurusin satu orang loh. Kasihan loh Pak Menteri ini. Janganlah. Udah sampai, kalau sampai dipanggil Pak Menteri mau ketemu, masih juga. Udah Pak, saya bilang sama Pak Menteri, biar saya yang beresin deh Pak. Berarti kalaupun tidak nyampe penyelesaiannya, Kodensu akan turun tangan. Ya, saya bereskan. Dan itu pasti sakit rasanya. Oke. Oke. Thank you.